Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video saya yang ketiga ini, untuk job posting part 3, kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep job posting dari video-video sebelumnya. Jadi, buat teman-teman yang belum sempat melihat video part 1 dan part 2, bisa mengecek di video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah tadi ketika kita sudah mempelajari konsep yang sebelumnya tentang job posting gitu ya, kita mengenal ada yang namanya overhead aktual ya, kemudian ada juga overhead yang allocated, di mana overheadnya itu kita estimasikan dulu ya, kita anggarkan dulu gitu ya, karena kita tidak bisa mengetahui overhead aktualnya gitu ya, kita harus menunggu sampai akhir tahun fiskal baru kita bisa mengetahui overhead aktualnya, sehingga kita harus membuat sebuah estimasi ya untuk overheadnya. Makanya di situ namanya ada budgeted overhead atau estimated overhead gitu ya. Kemudian nanti di akhir periode gitu ya, di akhir tahun fiskal, karena kita punya aktual overhead dan kemudian sebelumnya kita juga membuat sebuah estimasi ya, atau kita membuat menganggarkan overhead gitu ya, maka akan muncul yang namanya selisih gitu ya, selisih antara overhead aktual dengan estimated atau budgeted overhead. Oke, sebelum kita masuk nanti ke pembahasan tentang selisih tersebut, nah kita di sini lihat bahwa manufacturing overhead control ya, itu adalah akun untuk menampung dari overhead aktual gitu, atau overhead yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Dan manufacturing overhead control ini dia di debit gitu ya. Kemudian untuk yang budgeted overhead atau overhead yang diestimasi gitu ya, itu akan masuk di akun manufacturing overhead allocated dan dikredit gitu ya. Oke, selanjutnya ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita punya dua overhead gitu ya di akhir periode, yaitu overhead aktual yang sesungguhnya terjadi dengan overhead yang sudah kita estimasikan sebelumnya ya, atau overhead atau budgeted overhead atau overhead estimated gitu. Namanya bisa macam-macam. Intinya adalah overhead yang kita estimasikan terlebih dahulu karena kita belum tahu nih berapa overhead aktual yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Maka ketika nanti sudah terlihat overhead aktualnya itu berapa gitu ya, yang muncul atau yang terjadi, maka akan ada selisih antara overhead aktualnya dengan overhead estimasi yang sudah kita estimasikan tadi ya. Selisihnya itu bisa lebih kecil atau bisa lebih besar, maka nanti akan muncul istilah under allocated atau over allocated. Bagaimana kita menentukannya ya? Konsepnya adalah, intinya kalau kita bisa melihat dari salah satu sisinya ya, apakah dari kontrolnya atau dari yang allocatednya, maksudnya dari aktualnya atau yang estimatednya. Kalau saya lebih gampangnya ya, kita lihat dari sisi yang allocatednya atau estimatednya. Kalau overhead yang diestimasi itu lebih kecil ya daripada overhead yang aktual yang ternyata terjadi, maka artinya adalah kita terlalu kecil mengestimasi gitu ya, atau terlalu kecil menganggarkan, maka istilahnya namanya adalah under allocated ya. Kalau overhead yang kita estimasi itu ternyata lebih besar daripada overhead aktualnya gitu ya, maka artinya kita terlalu besar mengestimasi atau terlalu besar menganggarkan overheadnya, sehingga istilahnya adalah over allocated. Jadi kalau saya mengambil dari sudut pandang overhead allocatednya. Jadi kalau overhead allocatednya itu diestimasi terlalu kecil, maka artinya adalah kita terlalu kecil mengestimasi atau under allocated overhead. Kalau overheadnya itu terlalu besar, kita mengestimasi atau nilainya lebih besar daripada overhead aktualnya, maka artinya adalah kita terlalu besar mengestimasi overheadnya, atau overhead atau over allocated overhead.
Oke, kemudian selanjutnya, nah selisih tersebut gitu ya, selisih yang muncul maka itu harus dieliminasi atau disesuaikan di akhir periode gitu ya, menggunakan adjusting entry process gitu ya. Nah, cara mengeliminasinya atau mengadjustingnya itu kita bisa menggunakan salah satu dari tiga metode tersebut. Jadi ada tiga metode yang bisa digunakan dan kita harus memilih salah satunya gitu ya. Konsep metode mana yang bisa dipilih itu berdasarkan beberapa faktor. Ada materiality, konsistensi, dan industri practice. Nah, ini sebenarnya tiga konsep ini itu merupakan pertimbangan dari manajer ya untuk menentukan metode mana yang akan digunakan dalam menyesuaikan selisih dari actual overhead dan estimated overhead yang tadi gitu ya. Jadi manajer harus menentukan berdasarkan ketiga faktor ini mana yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya ini adalah tiga metode yang bisa digunakan untuk adjusting over atau under applied overhead ya. Yang pertama adalah metode adjusted allocation rate, kemudian ada metode proration approach, kemudian ada yang ketiga adalah write-off approach. Kalau yang pertama adjusted allocation rate itu konsepnya intinya adalah kita menghitung ulang ya untuk manufacturing overhead-nya menggunakan aktual rate-nya gitu ya. Karena tadi kita sudah bisa mengetahui di akhir tahun berapa rate-nya, maka kita akan menghitung lagi manufacturing overhead-nya ya menggunakan rate yang aktual. Kalau tadi sebelumnya kita menggunakan rate yang budgeted, maka ketika menggunakan metode ini gitu ya, adjusted allocation rate, kita menggunakan rate yang aktual gitu ya. Kemudian ketika menggunakan metode yang kedua yaitu proration approach. Proration itu artinya membagi secara proporsional atau mendistribusikan secara proporsional gitu ya. Jadi nanti proration itu dengan metode proration ini kita akan mendistribusikan ya nilai dari selisihnya tadi ke tiga akun yaitu ke COGS, ke WIP dan ke finish good gitu ya berdasarkan proporsi yang sesuai gitu. Nanti proporsinya itu berdasarkan persentase ya. Nanti teman-teman bisa cek lebih detail di hitungannya. Kemudian metode yang terakhir adalah write-off approach. Artinya yaitu selisih yang muncul gitu ya, apakah itu over atau under applied ya, itu akan secara sederhana kita hapuskan ke akun COGS. Oke. Selanjutnya di sini adalah penjelasan singkat tentang metode adjusted allocation rate ya. Ada tiga step ya untuk menggunakan metode ini. Yang pertama adalah actual manufacturing overhead rate-nya itu dihitung dulu ya di akhir tahun fiskal gitu ya. Karena kita sudah bisa mengetahui berapa aktual overhead yang muncul gitu ya, maka kita bisa menghitung manufacturing overhead rate-nya. Oke, kemudian selanjutnya adalah manufacturing overhead cost-nya itu bisa dialokasikan ya ke job-nya itu menggunakan ini tadi ya. Overhead rate yang sudah dihitung gitu ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan budgeted overhead rate ya, di metode ini kita akan menghitung kembali overhead cost-nya tapi dengan menggunakan yang aktual overhead rate gitu ya. Kemudian setelah ketemu manufacturing overhead cost-nya maka bisa dilakukan closing entry gitu ya. Kemudian untuk yang metode proration approach ya seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa yang namanya proration itu kita akan mendistribusikan nilai selisihnya tadi gitu ya ke tiga akun yaitu ke akun WIP, ke akun finish good dan COGS gitu ya. Kalau tadi misalkan teman-teman bisa cek di PDF-nya itu selisih yang muncul itu adalah under allocated sebesar 135.000. Nah, nilai 135.000 ini akan kita distribusikan ke tiga akun ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini di kolom 2 gitu ya. Nilai untuk WIP adalah 16.200, finish good ada 31.320, COGS ada 1.032.480 ya. Kita jumlahkan totalnya adalah 1.080.000.
Nah, dari nilai ini kita bisa menentukan proporsinya gitu ya, atau presentasi masing-masing akun. Jadi caranya adalah 16.200 dibagi dengan 1.080.000 ketemu 1,5%. Begitu juga dengan yang finish good. 31.320 dibagi 1.080 ketemu 2,9% dan seterusnya. Jadi kemudian ketemu presentase untuk proporsi masing-masing akun ya. Selanjutnya nilai ini akan kita kalikan dengan tadi selisih tadi sehingga kita akan mendapatkan nilai ya distribusi nilai dari selisih antara manufacturing overhead aktual dengan yang estimated gitu ya. 135.000 ini kalau untuk WIP sebesar 1,5% itu mendapat 2025 ya. Kemudian untuk yang finish good 2,9% dari 135 adalah 3.915. Begitu juga dengan seterusnya. Ya, kemudian untuk mengetahui akun balance setelah proration, maka akun balance sebelum proration ini ditambah dengan ini nilai prorationnya ya 50.000 ditambah 2025 ketemunya 52025. Ya, begitu juga seterusnya. Ya, ini adalah untuk metode proration approach. Kemudian setelah dihitung, maka nilainya akan distribusikan ke jurnalnya ya sesuai dengan nilai yang sudah dihitung tadi. Jadi WIP-nya 2025 ya seperti ini. Kemudian finish good-nya 3915 dan seterusnya ya. Kemudian ini manufacturing overhead allocated-nya ini 1080, manufacturing overhead control-nya 1215. Kalau ini diselisihkan gitu ya, maka nilainya akan sebesar 135.000 ya. Nilainya di sini. Oke. Kemudian sudah terdistribusikan gitu ya. Jadi nilai 135.000 selisih dari overhead yang estimated atau allocated dengan overhead yang aktual itu sebesar 135.000 sudah terdistribusikan ke 3 akun ini ya, ke WIP control, ke finish good control dan ke COGS gitu. Kemudian metode yang terakhir adalah metode write-off approach atau menghapuskan secara sederhana selisihnya itu ke akun COGS ya, sebesar 135.000 langsung masuk ke akun COGS. Oke. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang konsep job costing gitu ya, beserta dengan jurnalnya. Silahkan buat teman-teman yang belum sempat melihat video yang sebelumnya, part 1 dan part 2, bisa mengecek video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.